Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang engineering. Secara khusus, kita akan membahas tentang mechanical engineering atau teknik mesin. Nah, saya ingin menunjukkan slide yang pertama ini, masalah yang dihadapi di dunia engineering Indonesia. Jadi, kita sudah mencanangkan akan mendapatkan sumber daya manusia yang unggul pada Indonesia Emas tahun 2045 atau 100 tahun ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah kekurangan insinyur. Berapa kurangnya? Ternyata sekarang ini saja kita kekurangan 260.000 insinyur. Sehingga kekurangan ini kemudian diisi oleh pekerja asing. Nah, sekarang kita membandingkan jumlah insinyur di berbagai negara, ya, di beberapa negara. Nah, kalau kita lihat jumlah insinyur dibandingkan dengan jumlah penduduk per 1 juta penduduk, yang paling banyak itu adalah Korea, sebanyak 25.300 insinyur per 1 juta penduduk. Kemudian Cina itu 5.700 per 1 juta penduduk. Nah, kalau kita lihat di sini, negara-negara yang kemudian maju teknologinya, yang kemudian sejahtera, itu mempunyai jumlah insinyur yang banyak. Contohnya Korea. Jumlah insinyurnya banyak sekali per 1 juta penduduk. Sedangkan kita hanya 2.600 atau sekarang sudah menjadi 3.000. Vietnam itu juga sudah menyusul negara-negara ASEAN lainnya meskipun merdeka belakangan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tambahan insinyur setiap tahun per 1 juta penduduk. Kita tadi kekurangan 260.000, tetapi tambahan insinyur kita hanya 164 per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Korea, ada 800 insinyur per tahun dibandingkan jumlah penduduknya. Baik, yang berikutnya, negara-negara yang paling banyak meluluskan sarjana teknik. Yang paling banyak Rusia, kemudian Amerika, Iran, Korea, dan seterusnya, dan Indonesia 140.000 sarjana teknik. Ini tentu saja tidak cukup. Jadi seperti tadi di slide sebelumnya, kita sudah melihat bahwa kita sangat kekurangan insinyur, dan kemudian tantangan kita adalah peminat para pemuda untuk masuk ke jurusan engineering, yaitu jurusan teknik itu dari tahun ke tahun semakin turun. Nah, saya ingin mengatakan bahwa peluang untuk meniti karir, ya, untuk berkarir sebagai insinyur sebenarnya terbuka dan sangat luas. Nah, tinggal kita nanti mengasah kompetensi dan keterampilan kita untuk berprofesi sebagai insinyur. Baik, sekarang kita masuk ke teknik mesin. Teknik mesin dalam bahasa Inggris disebut mechanical engineering, kemudian fakultas teknik, yaitu engineering faculty, dan Universitas Wahid Hasyim. Itu tidak bisa dibahasa Inggriskan, karena ini nama.
tetap namanya adalah Universitas Wahid Hasim meskipun dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih sebenarnya engineering itu? Insinyur itu berasal dari kata engineer. Engineer dalam bahasa Latin in generare atau mencipta, yang kemudian kita sebut dengan insinyur. Nah, kata engineering inilah berasal dari kata engineer ini, yang artinya adalah aktivitas manusia yang bertujuan untuk menciptakan artefak. Artefak itu bangunan, kemudian algoritma itu adalah logika berpikir, langkah-langkah, kemudian proses, atau sistem baru yang melayani manusia. Nah, kata kuncinya di sini adalah melayani manusia, ya, untuk memenuhi keinginan manusia. Apa keinginan manusia itu? Ada pemukiman, ada pangan, transportasi, komunikasi, keamanan, kesenangan, pengabdian sosial, religi, psikologis, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, kelihatannya di sini tidak ada ya, tapi eh, faktanya bahwa apa yang dibutuhkan manusia itu selalu membutuhkan karya engineer. Ya, contohnya pangan. Apakah ada peran teknik mesin di pangan? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan cangkul, menggunakan baja, menggunakan mesin dan sebagainya, itu adalah karya insinyur. Jadi secara prinsip insinyur itu, khususnya insinyur teknik mesin, itu dapat berperan di mana saja di bidang-bidang yang menjadi keinginan manusia. Nah, sebagai contoh, kalau di dalam uh, pembangunan gedung misalnya, siapa yang berperan di dalam bangun gedung? Banyak sekali. Di awal-awal pasti ada desainer atau arsitektur. Kemudian dalam proses pembangunannya, maka ada disiplin ilmu lain yang terlibat. Misalnya hukum, ekonomi, ya, akuntansi, kemudian lingkungan, ya, dan pasti ada engineer di situ. Nah, artinya apa? Artinya berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan engineering itu memerlukan kerjasama dengan disiplin ilmu yang lain. Baik, nah sekarang gimana? Untuk menjadi engineer yang efektif, apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kejujuran intelektual. Kita sudah memahami kemarin apa yang dimaksud dengan kejujuran intelektual ketika kita mempelajari etika kehidupan kampus dan etika mahasiswa. Nah, untuk menjadi engineer yang efektif itu juga memerlukan pengetahuan atau wawasan. Kalau kita lihat, ada wawasan ekonomi, keamanan, kelestarian, lingkungan, dampak sosial, dan lain-lain yang harus diketahui. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menjadi seorang engineer yang efektif itu memerlukan banyak pertimbangan dalam bertindak. Jadi tidak hanya semata-mata mendesain, kemudian dibuat dan digunakan. Nah, teman-teman mahasiswa, engineer itu memerlukan pengetahuan dan sains. Ya, itu sebabnya kita mempelajari matematika dan sains. Ya, ada fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Tetapi mempelajari matematika dan sains ini adalah secara ekstensif, tidak intensif. Jadi kita hanya memakai atau eh, menggunakan terapannya saja. Ya. Kemudian engineer itu juga melakukan eksperimen sains saat melakukan tindakan.
Jadi ketika kita berprofesi sebagai engineer, itu juga memerlukan eh, keterampilan untuk melakukan eksperimen sains, eksperimen ilmiah. Nah, yang terakhir tentu saja sebagai engineer itu memerlukan intensitas, ya, kesungguhan, fokus, kegairahan, ya, semangat, ya. Kemudian memiliki juga kreativitas dan kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual itu bisa diasah melalui tadi kuliah-kuliah kita, ya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah tersedia di baik secara hard copy maupun soft copy, baik di website maupun di video-video yang tersedia di platform internet. Nah, apa perbedaannya antara ilmuwan dan engineer? Karena begini, eh, engineer itu bekerja itu mirip dengan ilmuwan. Jadi melakukan tadi langkah-langkah ilmiah, melakukan eksperimen sains. Gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau ilmuwan itu mencari tahu untuk mengerti sesuatu. Misalnya begini. Nah, engineer mencari tahu untuk menciptakan yang belum pernah ada. Nah, contoh begini, kalau ilmuwan itu begini, contoh. Eh, besi, ya, batang besi, jika dipanaskan, maka akan bertambah panjang. Ya, akan bertambah panjang. Nah, ilmuwan itu akan mencari tahu mengapa besi kalau dipanaskan kok bertambah panjang. Nah, tetapi kalau engineer cukup tahu bahwa besi kalau dipanaskan bertambah panjang. Itu saja sudah cukup. Ya, artinya kita sudah cukup sampai hanya mengetahui bahwa kalau besi dipanaskan maka akan bertambah panjang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, yang dimaksud dengan sesuatu yang belum pernah ada ini adalah inovasi. Nah, inovasi itu tidak selalu menciptakan sesuatu yang baru, tetapi memperbaiki yang sudah ada, mengembangkan yang sudah ada. Itu sudah termasuk dalam kriteria inovasi. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah kreasi engineering selalu memerlukan kerjasama tim. Ya. Nah, tadi sudah saya berikan contoh di dalam bangunan gedung, ya, ada disiplin ilmu yang lain, dan di dalam gedungnya sendiri itu juga memerlukan disiplin engineering yang lain, bidang-bidang engineering yang lain. Apa saja? Ada teknik sipil yang membangun struktur gedung, kemudian ada listrik yang menangani suplai dan jaringan listrik, kemudian ada elektronik, teknik mesin, ya, untuk mendesain perpipaan, pompa, lift, eskalator, AC, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pendidikan. Jadi sekarang itu dididik untuk menjadi sarjana teknik mesin atau mechanical engineer. Nah, dalilnya seperti ini, bahwa tidak mungkin mengajar mahasiswa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang engineer profesional dalam waktu 4 tahun atau bahkan 10 tahun di universitas. Ya. Terus bagaimana? Inilah upaya-upaya yang dilakukan di universitas. Jadi untuk menjadi seorang engineer yang profesional itu memerlukan pengalaman yang panjang.
menangani berbagai proyek, menangani berbagai pekerjaan, sehingga memiliki kompetensi yang uh, bagus, sehingga menjadi profesional. Nah, di dalam pendidikan, itu Anda akan ditunjukkan bahwa engineering dalam kenyataannya tidak pernah berdiri sendiri. Jadi kita nggak bisa menjadi insinyur mesin terus bekerja sendirian, tidak bisa. Kita harus melibatkan bidang engineering yang lain. Ya, misalnya dalam pembangunan atau desain pabrik kimia, itu kita akan bersama dengan teknik kimia, ya, kemudian dengan teknik fisika, dan yang lainnya. Ya. Yang kedua adalah memberi pemahaman. Ya, Anda harus paham bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat, sepanjang hidup. Jadi, seperti peribahasa, carilah ilmu mulai dari bayi ketika ada di gendong sampai ke liang kubur, dari lahir sampai mati. Berikutnya, memberi pemahaman hubungan antar bidang ilmu yang dipelajari. Karena Anda di sini mempelajari banyak bidang ilmu. Ada matematika, fisika, ya, etika, kemudian nanti akan mempelajari statika struktur, kemudian material, proses manufaktur, dan seterusnya banyak sekali. Sehingga Anda harus memahami kaitan antar ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi. Ya. Nah, kemudian tidak memperlakukan mahasiswa sebagai kantong yang diisi dengan trik-trik penyelesaian masalah tertentu. Uh, Maksudnya begini, mahasiswa itu akan dilatih untuk kreatif. Jadi tidak hanya diberi contoh soal, kemudian diberikan jawabannya, kemudian mahasiswa dilatih menjawab sesuai dengan contohnya. Nah, bidang-bidang ilmu apa yang uh, yang harus Anda pahami saling keterkaitannya. Yang pertama matematika. Jadi engineering tidak pernah lepas dari matematika dan Anda harus ingat bahwa di semua bidang ilmu termasuk ilmu-ilmu sosial itu memerlukan matematika. Apa saja matematika itu? Tentu saja kita punya kalkulus, tapi kita juga harus mempelajari statistika. Statistik. Ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi informasi. Ya. Anda harus kuasai itu, kemudian sains, ya. Termasuk sains engineering. Nah, ingat juga Anda harus mempelajari ekonomi dan bisnis. Ya. Nah, selain itu, Anda juga akan dilatih untuk mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam komunikasi. Apa saja yang dimaksud dengan komunikasi di engineering itu? Yang pertama, Anda harus bisa berkomunikasi dengan tulisan. Yang kedua, Anda juga harus bisa berkomunikasi secara lisan. Komunikasi tulisan, artinya Anda harus bisa menuangkan gagasan di dalam tulisan, dalam bentuk paper, laporan, atau makalah, atau resume, gitu ya, ringkasan. Kemudian lisan, Anda harus bisa melakukan presentasi, bisa melakukan pidato. Kemudian komunikasi yang ketiga itu adalah gambar. Ya. Jadi
Seorang engineer harus bisa membaca gambar. Tidak membaca, tapi juga bisa membuat gambar. Itu sebabnya Anda di kuliah diajari untuk menggambar. Karena Anda harus bisa menggambar dan juga bisa membaca gambar. Karena kesalahan dalam membaca gambar berarti suatu produk itu akan salah. Salah dalam pembuatannya atau produksinya. Dan yang keempat itu adalah menyimak atau listening, mendengarkan. Nah, yang dimaksud mendengarkan di sini adalah ketika Anda mendengarkan paparan, mendengarkan orang berbicara, dan kemudian Anda dapat menangkap maksud atau arti dari pembicaraan atau paparan tersebut. Dan memahami. Oke. Nah, berikutnya, ini yang juga penting, ya, sangat penting, bahwa engineering itu harus berfokus pada desain yang dekat dengan manufaktur. Apa manufaktur? Itu adalah produksi. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Suatu desain itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa dibuat. Kemudian, desain yang dibuat itu juga tidak ada gunanya kalau tidak bisa dipakai. Yang terakhir, meskipun itu bisa dipakai, tapi kalau tidak bisa dijual, juga tidak berguna. Dari sisi desain sudah tidak berguna. Nah, pertanyaan pentingnya begini. Seperti apa sih barang yang bisa dijual? Apakah harus murah atau harus mahal? Tergantung, ya. Contohnya begini, Ferrari itu meskipun harganya 20 miliar, tetap ada yang beli. Tetapi kita juga boleh memilih untuk mendesain yang kecil, misalnya baut. Harganya Rp1.000, boleh saja. Nah, itu tadi kenapa Anda juga harus mempelajari ekonomi dan bisnis. Karena tadi suatu desain tidak ada gunanya kalau tidak bisa dijual. Nah, berikutnya Anda harus memahami bahwa engineering itu selalu membutuhkan kerjasama tim dan komunikasi. Jadi komunikasi sudah kita bahas ada 4 tadi ya. Tapi yang juga penting adalah kerja sama. Ya, itu sebabnya Anda diberi tugas secara kelompok, gitu misalnya ya, mengerjakan sesuatu secara kelompok. Dan yang terakhir adalah mengajari bagaimana menerapkan teori dalam kenyataan. Jadi teori-teori yang Anda terima itu harus ditunjukkan, terus menjadi eh, kenyataan. Itu sebabnya Anda diberikan tugas untuk praktikum. Kemudian tugas-tugas lain yang menghadapi fakta dan kenyataan. Misalnya kerja praktek, tugas akhir, dan lain-lain. Tergantung dari sifat mata kuliahnya. Nah, baik, teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai akhir. Nah, rekomendasi yang bisa saya berikan adalah ketika Anda masuk ke Teknik Mesin di Universitas Wahid Hasim, jadikanlah ya, kuliah itu untuk bersenang-senang. Jadi Anda harus gembira ketika melaksanakan pendidikan ini. Karena dengan begitu, Anda akan semangat untuk belajar, akan senang untuk belajar, dan akan menjadi profesional. Saya kira demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.